Bayangkan kalau kamu bisa browsing internet atau ngetik pesan hanya dengan pikiran. Kedengarannya seperti adegan di film science fiction kan? Tapi inilah yang sedang coba diwujudkan oleh Elon Musk melalui proyek ambisiusnya, Neuralink. Nah, apa sih Neuralink itu? Neuralink adalah perusahaan teknologi yang didirikan Musk pada 2016. Fokusnya adalah mengembangkan antarmuka otak komputer yang memungkinkan manusia bisa berinteraksi dengan komputer atau perangkat digital hanya melalui pikiran. Jadi, nggak perlu keyboard, nggak perlu layar sentuh, hanya kamu dan pikiranmu. Tapi tunggu, kok bisa ya otak kita bicara dengan komputer? Sebenarnya, teknologi di balik Neuralink adalah chip kecil yang ditanamkan di otak. Chip ini memiliki elektroda-elektroda super halus yang bisa membaca sinyal dari neuron-neuron kita. Saat kita berpikir atau memutuskan sesuatu, otak kita mengirim sinyal listrik yang dikenal sebagai neural impulses. Nah, elektroda di dalam chip ini bakal menangkap sinyal tersebut dan mengubahnya jadi data yang bisa dibaca komputer. Mungkin sekarang kamu mikir, oke, keren sih, tapi buat apa? Neuralink punya banyak potensi aplikasi, salah satunya di bidang kesehatan. Bayangkan, penderita penyakit saraf seperti ALS atau lumpuh bisa kembali menggerakkan tubuhnya, atau bahkan berkomunikasi hanya dengan pikiran. Dengan Neuralink, Musk berharap teknologi ini bisa mengembalikan fungsi tubuh yang hilang akibat cedera atau penyakit yang sejauh ini belum punya solusi pengobatan. Gimana cara kerja Neuralink ini untuk kesehatan? Jadi, setelah chip ditanam, chip ini dapat mendeteksi sinyal otak yang mengontrol fungsi motorik. Misalnya, orang dengan cedera tulang belakang yang nggak bisa bergerak bisa dilatih menggunakan chip untuk mengirimkan sinyal bergerak ke komputer atau perangkat lain. Dalam jangka panjang, bisa jadi alat bantu untuk mereka yang kehilangan kemampuan fisik. Tapi nggak hanya berhenti di situ, Neuralink punya visi lebih luas. Musk bahkan pernah bilang, kalau perangkat ini bisa menyeimbangkan hubungan manusia dengan artificial intelligence atau AI. Musk punya kekhawatiran bahwa AI bisa lebih cerdas dan lebih kuat daripada manusia suatu saat nanti. Jadi, dengan meningkatkan kemampuan otak manusia, Neuralink diharapkan bisa jadi semacam upgrade untuk manusia biar kita nggak ketinggalan dari AI. Sekarang, apa risikonya? Jelas, menanamkan chip di otak nggak sesederhana mengganti baterai HP. Ada risiko infeksi, kerusakan otak, atau bahkan potensi penyalahgunaan data pribadi. Bayangkan kalau chip di otak kita ini bisa dihack, ini bukan lagi tentang akun media sosial yang dibajak, tapi pikiran kita sendiri. Meski kedengarannya ngeri, Neuralink berupaya menjaga keamanan. Musk menjanjikan kalau data yang ditangkap chip ini bakal terenkripsi dan terlindungi. Tapi, kita tahu sendiri bahwa teknologi secanggih ini pasti akan mendapat tantangan besar dari sisi etika dan keamanan. Apalagi, Neuralink baru diuji coba pada hewan, dan baru-baru ini dapat lampu hijau untuk uji coba pada manusia. Nah, sejauh ini kamu pasti bertanya-tanya, kapan teknologi ini bakal bisa dipakai? Neuralink belum menetapkan tanggal rilis resmi untuk publik, tapi pengujian pada manusia diharapkan mulai dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Jika berhasil, kita mungkin melihat revolusi baru dalam cara manusia berinteraksi dengan dunia digital. Di masa depan, mungkin kita nggak perlu lagi perangkat fisik untuk mengakses informasi, dan komunikasi bisa terjadi hanya dengan memikirkan sesuatu. Dan siapa yang tahu? Dengan perkembangan ini, kita bisa jadi generasi pertama yang bisa men-tweet atau update status hanya lewat pikiran. Tentu masih banyak pertanyaan dan kekhawatiran tentang apa yang akan dibawa oleh teknologi ini. Apakah manusia akan benar-benar siap berbagi otak dengan komputer? Atau apakah ini akan membawa lebih banyak dampak positif dalam bidang kesehatan? Buat kamu yang penasaran dan ingin terus update soal teknologi masa depan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Di sini, kita akan terus membahas teknologi dan sains yang mengubah cara kita hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.